Bang Bona, sudah lengkap ada 5 salinan? Ya. Langsung saja pertanyaan inti, adakah perbedaan atau tidak? Saya mau bilang apa ya? Sangat disayangkan nggak ada. Tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan, semuanya sama. Semuanya sama? Dari sisi baik secara apa, konstruksi huruf-hurufnya, tanda tangannya, spesimen gambar, macam segala itu sama. Oke, berarti dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di seputaran tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Suryo CS tetaplah tersangka. Dan kita doakan bersama semoga polemik ini segera berakhir dan tidak ada lagi kegaduhan yang terjadi di negara Indonesia tercinta ini, dan pelaku-pelakunya segera diamankan dan diadili. Bapak Bonatua dengan berat hati bahwa ijazah Bapak Jokowi identik ya guys ya. Dari pihak UGM sendiri sudah menyatakan ijazah Bapak Jokowi asli, dari pihak penyidik sudah menyatakan asli, dan Bapak Bonatua sendiri menyatakan salinan ijazah Bapak Jokowi asli. Tapi kenapa ya guys ya, gerombolan Roy Suryo sendiri yang tidak percaya dan menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Ini susah sekali guys ya, soalnya orang-orang yang mempunyai sifat iri, dengki itu memang susah percaya dengan perkataan orang lain, karena mereka merasa dirinya yang paling benar dan paling pintar sendiri guys ya. Penelitian-penelitian abal-abal mereka dianggap yang paling benar. Giliran mendekati sidang pengadilan, mereka menyerah dan ketakutan, minta di SP3-kan. Tidak sesuai dengan kowar-kowar mulut mereka yang mengatasnamakan rakyat untuk berjuang. Pembuktian apa lagi guys ya? Sedangkan ijazah Bapak Jokowi itu nyata aslinya, tapi mereka mencari kesalahan-kesalahan biar ijazah Bapak Jokowi itu dianggap palsu. Oke, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan-cuplikan video berikut ini sampai dengan selesai. dengan kata lain, salinan ijazah Joko Widodo yang ada di lantas, kalau misalkan dari sudut pandang Bang Bona, dari salinan ijazah Jokowi ini apa yang mencurigakan? Ya, tapi pertama selamat dulu lah ke Pak Bang Ripai. Ternyata beliau insinyur ya. Nah, kan selama ini pertanyaan publik kan, 2005 itu insinyur apa doktorandus? Terbukti beliau itu secara verifikasi KPU, beliau adalah insinyur. Kita ngomong penghentian demi hukum. Kenapa demi hukum? Karena sudah terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu adinda, mau di depan, di belakang, di tengah, di samping, dan lain sebagainya. Kita menemukan pelanggaran hukum, wajib kita katakan itu. Saya menafsirkan ini, takut diproses di pengadilan, takut di penjara, dan malu-malu untuk minta maaf kepada Jokowi. Itu pikiran saya. Mantap sekali, Pak Rasman. Peluang dari Pak Jokowi untuk reserve justice kepada pelapor? Nggak ada lagi, nggak ada. Tidak ada. Untuk yang lainnya nggak ada lagi bang. Aku nggak ada. Yang lainnya juga kita berharap tidak ada. Karena begini, Pak Jokowi membutuhkan ruang publik, yaitu pengadilan, untuk membuktikan kepada mereka itu semua bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli, yang dituduh palsu oleh mereka. Karena mereka membangun narasi adalah ijazah palsu. Dan mulai saat ini, seluruh teman-teman, seluruh rakyat Indonesia, tidak ada kata lagi ijazah palsu. Yang ada adalah ijazah asli yang dituduh palsu oleh RRT atau UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM. Tahun berapa Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Ya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Ya. Jadi karena waktu itu Alumni UGM saya bercerita bahwa UGM harus tampil biar menyatakan keaslian ijazah ini. Mau bagaimana lagi? UGM sendiri sudah menyatakan keaslian ijazah Bapak Jokowi, tapi nyatanya gerombolan Roy Suryo CS ini masih tidak percaya dan masih mencari kesalahan-kesalahan ke sana ke sini. Bahkan pembuktian dari KPU semua ya, itu salinan ijazah Bapak Jokowi itu identik keasliannya guys ya, dan itu disampaikan oleh Bapak Bonatua sendiri guys ya.
Waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat, 4 tahun apa 3,5 tahun. Jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya, tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85, 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan Iya. ijazahnya? Ya ini ijazah saya ya, ini ijazah saya. Oh ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, Iya. nomor seri ini. Ya, Oke, soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Oke. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, waktu itu Rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti Nggak punya, woi. Malu nggak sih Republik ini? Apalagi sekarang. Rismon, Mon, tambah stres kau tengok Mon, makin parah Mon. Cek kejiwaan Mon, udah agak terganggu berat kau ini Mon. Tambah stres aja Jangan, ini si Rismon. karena bentar lagi mau masuk penjara. Kata si Rismon, orang yang tidak punya ijazah SMA. Siapa yang punya ijazah SMA Mon? Jangan ngada-ngada kau Mon. Woi, ijazah SMA doang aja nggak punya. Woi, malu nggak sih Republik ini? Ngapain malu? Siapa yang kau maksud tidak punya ijazah SMA? Kembali otak kau dah Mon, ya. Stres sekali kau tengok. Berobat kau Mon. Jangan pula nanti sebelum kau ditahan kau gila pula. Jangan ya Mon. Jokowi sudah meluncurkan serangan-serangan yang masif. Mak Tipa, perempuan jadi-jadian. Ya, mulai bermain playing victim. Kata Mak Tipa, Jokowi sudah meluncurkan serangan-serangan yang masif. Sejak kapan Pak Jokowi meluncurkan serangan? Bukankah kalian yang menyerang Bapak Joko Widodo setiap hari? Betul sekali. Mak Tipa, kau jangan playing victim ya. Pak Jokowi, dia rileks saja, santai. Tidak perlu juga kalian diserang. Kalian sudah kalang kabut sendirian. Kata si Tipa melalui buzzer-buzzer junior yang kami sebut termul, ternakan Mulyono. Alah Tipa, pakaian agamis, hati iblis, mulut najis. Kau menyebut orang termul, ternakan Mulyono. Sementara kau nggak sadar diri. Kau itu ternak onta. Mulyono itu masih manusia. Sementara kau ternak onta. Kalau begitu RRT menghindari persidangan. Karena kami tahu Rapli Harun, Jadi kali ini untuk mantan Bapak komisaris Rapli Harun yang ya, guys, ya. dipecat di zaman pemerintahan Bapak Joko Widodo 2 kali. Makanya Rapli Harun ini benci kali sama Pak Jokowi. Karena apa? Seperti yang dibilang Said Didu, bahwasanya komisaris itu gajinya itu miliaran. Jadi makanya begitu dipecat ya kan, Rapli Harun dendam ke Sumat sama Bapak Joko Widodo. Rapli Harun sebagai kuasa hukum dari RRT menyatakan, kata dia, kalau begitu RRT menghindari persidangan. Karena kami tahu persidangan itu tidak membuktikan ijazah. Rapli Harun, kau tidak punya hak untuk menghindari persidangan. Memang persidangan nanti yang dihadapi RRT bukan masalah pembuktian ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Itu nanti Rapli Harun, ya, adalah pelaporan Bapak Joko Widodo yang nama baiknya sudah dicemarkan, difitnah, ya direndahkan oleh klien kau itu. Ijazah gemetar, Bung. Yang punya ijazah gemetar. Wak Labu ini benci sekali Pak Jokowi. Wak Labu ini. Setelah Pak Jokowi keluar dari Banteng, Wak Labu ini nyerang Pak Jokowi ya kan, bukan main lagi. Kali ini Wak Labu satu ini, ya yang nggak sadar diri nih. Wak Labu, ingat Wak Labu, umur dah maghrib, jalan pun kau udah susah, tapi kerja kau merendahkan Pak Jokowi aja. Nggak sadar diri nih Wak Labu ini. Apa manfaat kau di negara Republik Indonesia ini Wak Labu? Nggak ada, nggak bermanfaat sama sekali. Kalau Joko Widodo masih banyak manfaatnya di negara Republik Indonesia ini. Hubungan publik beliau melaporkan orang, bukan melaporkan peristiwa. Silakan. Saya pastikan saya tidak berbohong. Jadi kalau mau melihat STPL itu, Bagaimana nih laporan polisi? lihat dulu di bagian atas siapa tersangka.
itu jelas tersangka lidik. Nah, Laporan yang dibaca oleh polisi. teman-teman termasuk Tifa adalah uraian peristiwa. Biar clear nih. bukan, Betul di uraian peristiwa, ada kalimat betul ada di uraian peristiwa. Ada orang berbicara di 31 objek Jangan diduga. dilanjutkan lagi kebohongan Diduga namanya tersebut. ini. Kebohongan akan Dan sekali lagi diikuti oleh hanya 5 kebohongan nama waktu itu. berikutnya. Hanya 5 nama karena Pak Itulah. Jokowi juga nggak kenal semua. Itulah ciri Kebiasaan dari kubu Roy Suryo CS ini kalau debat itu sering memotong ya guys ya. Tidak memberi kesempatan lawan untuk berbicara. Padahal kalau mereka sudah berbicara itu dari pihak Pak Jokowi ya atau pengacaranya Bapak Jokowi sering memberi kesempatan mereka untuk berbicara sampai selesai, tidak menyela di tengah-tengah ya, tidak memotong di tengah-tengah. Tapi kebiasaan ini tidak Tifa, tidak Rismon dan semuanya lah pokoknya mereka itu sering memotong pembicaraan di tengah-tengah guys ya. Kalau sudah kepepet dan terdesak. Masa mungkin kenal semua 88-nya ya. Jadi hanya 5 nama dan ini ada dari situ di atas lidik itu jelas sekali. Lidik saya pertanggungjawabkan, saya nggak mungkin bohong. Buat Itulah apa ada ciri gunanya. khas dari kebohongan. Nah, lalu Kebohongan berjalan mengikuti kebohongan sambil berikutnya, berjalan mengikuti apa yang kebohongan terjadi berikutnya, dalam mengikuti proses kebohongan penyelidikan naik jadi 12. Siapa yang menentukan 12? Kami? Bukan. Kalau Dr. Tifa bilang kami laporkan 5 nama, kenapa pada saat penyelidikan naik 12 nama? Lokus tempus Bisa dijawab? berubah-ubah. Lokus tempus Nggak mungkin dari dong. Kalau 22 betul kami Januari menyebut 5 nama ya, kenapa di ke penyelidikan 26 muncul 12 Maret nama? 2025. Kenapa pas penyelidikan jadi 8 nama? Lokus dan Artinya, tempusnya lari-lari. nama-nama ini semua hasil proses penegakan hukum yang Ini dilakukan oleh benar-benar kepolisian. hukum dibuat Karena kembali acak-adut, lagi, kita benar-benar. percayakan kepada pihak kepolisian. Buat kami, mohon maaf ya, buat Pak Jokowi, kita nggak melihat orang-orang ini apakah lawan apa segala macam. Enggak, Pak Jokowi itu bikin EP hanya 2 tujuannya. 1, agar soal ijazah di clean and clear. Beliau pun sudah cukup jengah. 5 kali beliau digugat, 2 kali di LP loh. Di Bariskim termasuk di Polda Jogja yang masih berjalan sampai saat ini. Ya, karena Jadi beliau Bang sendiri Tifai, sudah lelah ya, ingin ini karena selesai. yang Nah, ditunggu, kita berharap ini ditunggu dilaporkan masyarakat kenapa itu adalah, nanti dibawa ini ke loh pengadilan ijazah dinyatakan saya. apakah ijazah ini asli atau Ini palsu. loh ijazah Kalau saya, asli selesai. berarti nama beliau dipulihkan, kalau palsu Dipaksa-paksa. dia harus bertanggung jawab. Jadi clear sekali. Apa nggak ada kepentingan lah Pak Jokowi untuk menekan A, B, nggak ada. Bang Fred, Ya, Bang Andi dulu, Bang Andi dulu. Oke. Kita kan harus menjelaskan juga memberikan pencerahan kepada publik, nggak bias mengenai skripsi itu. Yang dikatakan ini kan oleh Roy Suryo tadi. Itu dapatnya dari file Kalau apa? itu warnanya kan putih banget. Enggak, ini dia dapatnya dari apa? Kalau ini Anda kan pegang skripsinya enggak? bisa diam nggak? Enggak, Anda pegang skripsinya enggak? Tolong dikasih tahu. Enggak, Anda pegang skripsinya enggak? Saya pegang Saya bisa skripsinya. menjelaskan, saya tidak bisa Dari- menjelaskan. Nah, ini satu lagi guys, si Roy Suryo ini lebih parah lagi guys ya. Kalau ada orang berbicara atau orang lagi menerangkan, dia tidak memberi kesempatan lawan untuk berbicara, selalu memotong. Karena apa guys, untuk mengalihkan pembicaraan yang jelas, Roy Suryo ini jelas kepepet dan terdesak. Makanya dia sering langsung menerocos saja mulutnya, tidak ada akhlak. Padahal Roy Suryo ini adalah seorang dokter katanya, tapi akhlaknya sangat bejat sekali guys ya. Jelaskan kalau dia ribut. Sebentar, ditampilkan ke kamera mungkin. Ini orang dapatnya dari nggak jelas, dari pinggir jalan, pungutan, nggak jelas. Bisa di zoom? Nggak equal dah. Oke, ini Bang Adi. Ini apakah ini filenya? Nih putih nggak? Saya bukan. Ini putih nggak? Oke. Bisa lihat nggak? Coba lihat ya. Tolong Oke. matanya Ini di yang Bang Andi, yang Bang Andi, bukan. Mas Suryo Beda, ini guys berbeda ya, file. kayak Oke. beda Apa? file. Apa yang ini dijelaskan Beda Bang file, Adi? dia nggak jelas. Ini warnanya aja. Dia tadi kan dilihat dari situ kan putih banget. Oke. Artinya dari 10 syarat itu udah jelas tadi. Kan dikatakan dalam satu bendel. Ya. Kami tidak masuk dalam bendel yang ini. Apa tuh? Apa tuh? Oke. Oh, RJ nggak mau ya? Nggak mau dan bendelnya Nggak, bukan yang ini. Kenapa menolak RJ? Kenapa? Ini bendel isinya uang. Kita nggak mau kita. Ya. Anda mau mengatakan 2 orang yang dapat SP3 dapat bundel? Gitu? Ini gambarnya ini aja ada. Bisa. 2 tuyul menemui jin ifrit. Ya, saya nggak tahu 2 tuyulnya siapa. Ya, tapi istilahnya kami nggak mau jadi tuyul. Oke, gitu. oke. Ya, jadi artinya jin ifrit. Jelas guys ya, narasi-narasi yang dikeluarkan mulut Roy Suryo Panji ini adalah narasi-narasi fitnah dan sesat semua guys ya. Ini sangat parah sekali ini si Roy Panji ini. Jin ifritnya yang harus minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia. Itu yang penting. Jadi, Ada ya orang mau minta dihentikan, tapi masih belagu kayaknya gitu loh misalnya. Nah, tanggapan Anda gimana tuh? bukan belagu, kita justru kuat. Saya sih gampang aja kalau bilangnya. Itu artinya sontoloyo. Oh gitu? Iyalah. Betul sekali Bang Andi Aswan. Sontoloyo. Justice itu kan adalah kunci untuk keluar dari permasalahan yang dibuat itu. Itu KUHP-nya yang baru kan mengatakan itu. Ya kalau kita lihat ya, yang namanya gelar perkara khusus, yang tinggal satu lagi nih, exit point
buat mereka, pra-peradilan. Tapi pra-peradilan mereka nggak berani untuk itu, ya kan? Karena ini kan jalan tol nih, kalau pra-peradilan artinya, ya. Nah, jadi bagaimana ya ini mereka ini ya membuatlah suatu gerakan-gerakan yang menurut saya itu gerakan yang absurd lah. Ya minta yang namanya SP3 ya, yang dalilnya nggak jelas seperti apa, dan kemudian dengan tinggi hati gue nggak mau minta maaf, Pak Jokowi harus minta maaf sama gue, lu siapa? Kan begitu. For many countries, your AI sovereignty is unrealistic. Really, it is not realistic. Because we know that big country like US still depends on global chip supply. We must redefine our strategy to get better income, to get. Ini guys ya, Bapak Jokowi di tengah-tengah tudingan ijazah palsu yang menempa dirinya dan keluarganya ya, masih sempat mengunjungi bomber new economy di Delhi, India guys ya. Padahal Bapak Jokowi ini bukan apa-apa guys ya, hanya rakyat sipil biasa sekarang, bukan seorang pemimpin lagi atau seorang presiden lagi. Tapi nyatanya beliau masih berperan penting ya, berwibawa sekali di negara-negara lain ya, masih menganggap Bapak Jokowi. Itulah hebatnya Bapak Jokowi guys ya. To get better economic growth, to get better life for the people. And for the next Bloomberg New Economic Forum in October, my suggestion is you should bring topics about di situ di apa Hakim Ketua, boleh saya bertanya dahulu kepada Ketua Saksi Ahli karena nampaknya agak gugup mereka. Iya, iya. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Baik, saksi yang pertama siapa namanya? Roy Suryo Noto Diprojo. Oke. Noto ya, Mbah Noto ya. Cucunya Mbah Noto. Menghadiri sidang Roy Suryo dan Rismon sebagai saksi ahli. Kau? Ya, kamu. Hasil Holland. Oke. Coba itu security tolong dicek dulu. Si Rismon ini mah. Bikin gaduh itu. Ini persidangan ya. Tolong hormati persidangan. Ini ya. Siapa itu? Suruh keluar. Si Rismon ini saya merepeng lagi di sidang. Rismon, siapa itu? Ini ya. Kau bawa orang tua. Kasihan, malah bikin rusuh nanti. Suruh pulang. Ya. Waduh, repot ini. Hakim Ketua, ya, mohon izin. Sidang diskors dulu. Sidang ditutup. Demikian guys ya, dengan Mbah Amin Rais menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Solo ya, dan Roy Suryo dan Rismon sebagai saksi ahli. Berakhir ya video-video singkat ini, dan telah disimpulkan bahwa intinya Rismon atau Roy Suryo CS ini takut di persidangan dan takut dipenjarakan guys ya. Dengan ditemukannya salinan ijazah Bapak Jokowi dari KPU oleh Bapak Brotua, mereka semakin terdesak dan kepepet guys ya. Terima kasih telah menonton video-video ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah, tentunya sukses selalu. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.